semuanya, pada video kali ini kita masih melanjutkan pelajaran tentang persamaan lingkaran, yakni mengenai persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien atau kemiringan. Nah, ini merupakan pelajaran kelas 11 SMA Matematika Peminatan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui juga persamaan garis singgung lingkaran itu apa. Nah, persamaan garis singgung lingkaran itu adalah persamaan garis lurus yang menyinggung lingkaran di satu titik. Jadi, setiap lingkaran pasti memiliki garis lurus yang menyinggungnya di suatu titik, atau garis itu memiliki satu titik persekutuan dengan lingkaran. Nah, persamaan garis singgung lingkaran itu bisa dicari dengan beberapa cara. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mencari persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik singgung x1, y1. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien atau M. Nah, sebelum itu mari kita ingat dulu beberapa hal. Yang pertama adalah tentang garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah N. Nah, sebenarnya bentuk umum persamaan garis lurus ini banyak, tetapi kita akan fokus menggunakan bentuk yang ini. Kemudian syarat dari suatu garis menyinggung lingkaran, jika kita cari dengan diskriminan adalah D sama dengan 0, di mana D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Kemudian mengenai gradien, gradien dari garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 bisa kita cari dengan negatif A per B. Lalu tentang garis yang sejajar, jika ada G1 sejajar dengan G2, maka berlaku MG1 sama dengan MG2, artinya gradiennya itu sama. Sedangkan kalau ada garis 1 tegak lurus dengan garis 2, maka berlaku gradien garis 1 dikali dengan gradien garis 2 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang mari kita cari rumus dari persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0 jika diketahui gradien M. Nah, pertama kita misalkan dulu lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Kita sama-sama tahu bahwa persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, garis lurus yang bergradien M yang menyinggung lingkaran dapat dimisalkan sebagai berikut. Y sama dengan MX ditambah N. Nah, gradiennya pasti sudah diketahui, yang belum kita ketahui adalah N. Maka untuk mencari N ini, kita memanfaatkan syarat diskriminan dari garis menyinggung lingkaran. Tadi rumusnya adalah diskriminan sama dengan 0, di mana D adalah B kuadrat dikurang 4AC. A, B, C itu kita dapatkan dari mensubstitusi garis lurus ke persamaan lingkaran. Nah, sekarang mari kita proses substitusi garis Y sama dengan MX ditambah N ke lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pertama kita ganti Y dengan MX ditambah N, sehingga jadinya X kuadrat ditambah MX ditambah N dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kemudian kita kuadratkan bentuk MX ditambah N, hasilnya adalah M kuadrat X kuadrat ditambah 2MNX ditambah N kuadrat sama dengan L kuadrat. Nah, ini kita susun sesuai dengan sukunya, mulai dari pangkat 2 sampai konstanta. Nah, ini karena sama-sama ada X kuadrat, kita keluarkan X kuadratnya, sehingga menjadi 1 ditambah M kuadrat dalam kurung X kuadrat. Nah, ditambah dengan 2MNX ditambah dengan N kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi R kuadratnya kita pindah luaskan sehingga ini akan menjadi konstanta. Nah, di sini A-nya adalah 1 ditambah M kuadrat karena A adalah koefisien dari bentuk kuadrat. Kemudian yang menjadi B adalah 2MN. Ini adalah B, kemudian konstantanya atau C adalah N kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, karena kita sudah mengetahui A, B, C, maka kita substitusi ke rumus, yaitu B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Jadinya 2MN kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah M kuadrat dikali dengan N kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ini kita jabarkan, jadinya 4M kuadrat N kuadrat dikurang dengan 4 ini kita kali ke dalam, jadinya 4 ditambah 4M kuadrat dikali dengan N kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, lalu ini kita kalikan kembali, hasilnya adalah 4M kuadrat N kuadrat dikurang dengan 4N kuadrat ditambah 4R kuadrat dikurang dengan 4M kuadrat N kuadrat ditambah dengan 4M kuadrat R kuadrat. Nah, bentuk 4M kuadrat N kuadrat itu bisa dikurangi, sehingga bentuknya habis. Jadi kita dapatkan bentuk negatif 4N kuadrat ditambah 4R kuadrat ditambah 4M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Nah, agar sederhana, ini sama-sama kita bagi dengan negatif 4.
Hasilnya adalah n kuadrat dikurang dengan r kuadrat dikurang dengan m kuadrat r kuadrat sama dengan 0. Nah, karena tujuan kita tadi untuk mencari n, maka r kuadrat dan juga m kuadrat r kuadrat itu kita pindah ruaskan. Jadinya n kuadrat sama dengan r kuadrat ditambah m kuadrat dikali r kuadrat. Nah, karena di sini masing-masing sukunya sama-sama memiliki r kuadrat, itu bisa kita keluarkan r kuadratnya. Sehingga jadinya n kuadrat sama dengan r kuadrat dalam kurung 1 ditambah m kuadrat. Nah, untuk mendapatkan n-nya sama-sama kita akarkan. Hasilnya adalah n sama dengan positif negatif dari r dikali dengan akar dari 1 ditambah m kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal mengganti n dengan yang kita dapatkan. Sehingga jadinya persamaan garis singgung lingkaran yang bergradien m untuk pusat 0,0 adalah y sama dengan mx ditambah atau dikurang r akar dari 1 ditambah m kuadrat. Nah, jadi inilah persamaan garis singgung jika diketahui gradien dan pusatnya adalah 0,0. Nah, jadi garis ini n-nya kita tukar dengan yang ini. Oke, kita lanjutkan ke bentuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat A, B jika diketahui gradien m. Nah, caranya hampir sama. Kita misalkan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R, itu persamaannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan garis lurus yang bergradien M dan menyinggung lingkaran itu dimisalkan dengan Y sama dengan MX ditambah N. Nah, dengan cara yang sama dengan yang pertama tadi, kita akan mendapatkan seperti ini. Persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat A, B dan bergradien M itu adalah Y dikurang B sama dengan M dikali dengan X dikurang A ditambah kurang R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, ini tugasmu untuk melakukan pembuktian seperti yang pertama tadi. Nah, sekarang kita simpulkan. Untuk suatu lingkaran, maka persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M adalah sebagai berikut. Nah, untuk pusat yang 0,0 dan berjari-jari R, atau yang punya persamaan lingkaran seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y sama dengan MX ditambah atau dikurang dengan R akar 1 ditambah M kuadrat. Sedangkan untuk yang berpusat A, B dan berjari-jari R atau yang persamaannya seperti ini ataupun seperti ini, rumusnya hanya satu, yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali dengan X dikurang A tambah kurang R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, sebelumnya untuk yang diketahui titik singgung ada 3 buah rumus, di mana untuk masing-masing bentuk ini memiliki rumus tersendiri. Tetapi kalau untuk gradien, rumusnya itu sama. Nah, sekarang kita coba untuk membahas contoh-contoh soal. Soal yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 18 yang bergradien 1 adalah. Nah, di sini kita sudah langsung bisa tahu bahwa pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya adalah akar dari 18 dan gradiennya adalah 1. Nah, berarti kita tinggal menggunakan rumus ini. Y sama dengan MX ditambah atau dikurang R akar dari 1 ditambah M kuadrat. Nah, ini jadinya Y sama dengan 1X tambah kurang R-nya adalah akar 18 dikali dengan akar 1 ditambah M-nya adalah 1 kuadrat. Sehingga ini jadinya Y sama dengan X tambah kurang akar 18 dikali dengan akar 2. Y sama dengan X tambah kurang akar 36. Y sama dengan X ditambah atau dikurang dengan 6. Nah, arti tambah kurang ini adalah persamaannya itu pasti ada 2. Yang pertama untuk yang positif, berarti Y sama dengan X ditambah 6. Kemudian untuk yang negatif, jadinya Y sama dengan X dikurang 6. Maka inilah persamaan garis singgung lingkaran untuk soal yang nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 6X ditambah dengan 10Y dikurang 46 sama dengan 0 yang bergradien 2 adalah. Nah, karena bentuk persamaan lingkaran ini berupa bentuk umum, maka mari kita ubah menjadi bentuk rumus. Nah, ini kita sempurnakan kuadratnya. Kita dekatkan yang X, jadinya X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan Y kuadrat ditambah 10Y, itu 46-nya kita pindah ruaskan. Jadinya positif 46. Kemudian ini kita bentuk kuadrat sempurna. Ini jadinya X dikurang 3 kuadrat. 3 ini kita dapat dari 6/2. Kemudian Y ditambah 5 kuadrat. Ini didapat dari 10/2. Sama dengan 46 ditambah dengan kuadrat dari 3 adalah 9 ditambah dengan kuadrat dari 5 adalah 25.
Nah, ini jadinya X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 80. Nah, dari bentuk ini kita tahu bahwa pusatnya adalah 3, -5, sedangkan R-nya adalah akar dari 80. Dan M-nya sama dengan 2. Karena ini pusatnya adalah A, B, berarti per GS yang kita gunakan adalah rumus Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A ditambah kurang R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan saja lagi. Y dikurang B-nya adalah -5, jadinya tambah 5. Sama dengan M adalah 2 dikali dengan X dikurang 3 tambah kurang R-nya adalah akar 80 dikali dengan akar 1 ditambah 2 kuadrat. Nah, ini kita selesaikan. Y ditambah 5 sama dengan 2X dikurang 6 tambah kurang akar 80 dikali akar 5. Y ditambah 5 sama dengan 2X dikurang 6 tambah kurang akar 400. Y ditambah 5 sama dengan 2X dikurang 6 tambah kurang 20. Ini 5-nya bisa pindah ruas, jadinya Y sama dengan 2X dikurang 11. 11 didapat dari -6 kurang 5 ya, ditambah atau dikurang 20. Nah, untuk yang positif itu jadinya Y sama dengan 2X dikurang 11 ditambah 20. Atau Y sama dengan 2X ditambah 9. Sedangkan untuk yang negatif itu Y sama dengan 2X dikurang 11 dikurang 20. Y sama dengan 2X dikurang dengan 31. Nah, jadi inilah jawaban untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 4X ditambah 4Y dikurang 2 sama dengan 0 yang sejajar garis 3X dikurang Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pertama di sini kita jadikan dulu persamaan bentuk umum ini seperti persamaan rumus. Nah, caranya sama dengan cara yang nomor 2 tadi. Ini kita dekat-dekatkan X sesama X, Y sesama Y. Ini jadinya X kuadrat dikurang 4X ditambah Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan 2. Nah, ini kita bagi 2 jadinya X dikurang 2 dikuadratkan tambah Y ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 2 ditambah dengan kuadrat 2 itu 4 ditambah dengan kuadrat 2 yaitunya juga 4. Ini jadinya X dikurang 2 kuadrat ditambah dengan Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 10. Nah, berarti pusatnya adalah 2, -2, R-nya adalah akar dari 10. Nah, untuk M-nya itu kita dapatkan dari ini, sejajar dengan garis 3X dikurang Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau sejajar nanti itu adalah M1 sama dengan M2. Kemudian kita anggap garis ini adalah M2, berarti kita cari M-nya. Rumusnya adalah min A per B. Jadinya -3 per -1, jadi M-nya adalah 3. Nah, karena semua komponennya sudah diketahui, berarti tinggal mencari persamaan garis singgung. Rumusnya adalah Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A tambah kurang R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, ini menjadi Y ditambah 2 karena B-nya -2 sama dengan M-nya 3 dikali X dikurang 2 tambah kurang R-nya adalah akar 10 dikali dengan akar 1 ditambah 3 kuadrat. Y ditambah 2 sama dengan 3X dikurang 6 tambah kurang akar 10 dikali akar 10. Nah, ini duanya boleh pindah ruas, jadinya adalah Y sama dengan 3X dikurang 8 ditambah atau dikurang dengan 10. Nah, untuk yang positif itu adalah Y sama dengan 3X dikurang 8 ditambah 10 atau Y sama dengan 3X ditambah 2. Sedangkan untuk yang negatif, Y sama dengan 3X dikurang 8 dikurang 10. Jadinya Y sama dengan 3X dikurang dengan 18. Maka inilah jawaban untuk soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal terakhir, nomor 4. Persamaan garis singgung lingkaran X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 9 yang tegak lurus dengan garis 5X ditambah 12Y dikurang 4 adalah. Nah, dari soal ini kita sudah tahu pusatnya adalah 3, -2 dan R-nya adalah akar 9 atau 3. Nah, untuk M atau gradien itu tegak lurus dengan garis 5X ditambah 12Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan -1. Nah, M1 dikali M2-nya dari garis ini, rumusnya min A per B sama dengan -1.
Berarti M1 sama dengan, kalau pindah ruas, ini jadinya B per A. B dikali negatif 1 min B dibagi dengan negatif A, jadinya positif B per A. Nah, berarti M-nya adalah B-nya itu 12. 12 per 5. Jadi inilah gradien untuk persamaan garis singgungnya. Karena pusatnya adalah A, B, maka kita langsung gunakan rumus persamaan garis singgung, yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A tambah kurang R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, Y dikurang dengan negatif 2, jadinya ditambah 2 sama dengan 12 per 5 dikali dengan X dikurang 3 tambah kurang R-nya adalah 3 dikali dengan akar 1 ditambah 12 per 5 kuadrat. Ini jadinya adalah Y ditambah 2 sama dengan 12 per 5X dikurang dengan 36 per 5 tambah kurang 3 dikali akar 1 ditambah 144 per 25. Nah, ini jadinya Y tambah 2 sama dengan 12 per 5X dikurang dengan 36 per 5 tambah kurang 3 akar dari hasil penyamaan penyebut ini adalah 169 per 25. Nah, ini kalau kita sederhanakan, Y ditambah 2 sama dengan 12 per 5X dikurang dengan 36 per 5 tambah kurang, ini 13 ya, jadinya 39 per 5. Nah, karena ini 13, ini jadinya 5, 13 dikali 3 dapatnya 39. Nah, ini boleh kita kali 5 terlebih dahulu. Jadinya 5Y ditambah 10 sama dengan 12X dikurang dengan 36 tambah kurang 39. Nah, bentuk ini bisa kita pindah ruaskan dulu, sama-sama dengan 0 di sini. Jadinya 12X dikurang dengan 5Y dikurang dengan 46. Hasil dari negatif 36 dikurang 10 tambah kurang 39. Nah, untuk yang positifnya itu 12X dikurang dengan 5Y dikurang 46 ditambah dengan 39 sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, 12X dikurang dengan 5Y dikurang dengan 7 sama dengan 0. Kemudian untuk yang negatif, 12X dikurang dengan 5Y dikurang dengan 46 dikurang dengan 39 sama dengan 0. Hasilnya adalah 12X dikurang dengan 5Y dikurang dengan 85 sama dengan 0. Nah, jadi inilah jawaban untuk soal nomor 4. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Seperti biasa, ada 5 soal yang bisa kamu gunakan untuk menguji pemahamanmu tentang materi ini. Nah, silahkan di screenshot atau dicatat soalnya. Karena sudah sampai ke latihan soal, berarti berakhirlah video kita pada kali ini. Nah, terima kasih sudah belajar dari channel ini. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya. Sampai jumpa!